Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Kalian ada yang tahu? Saat kalian berbelanja, pasti kalian sering tawar-menawar, kan? Iya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks tawar-menawar, yaitu teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi ini berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Jika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, proses negosiasi ini merupakan hal yang umum dilakukan. Bahkan, setiap orang mungkin pernah melakukan tawar-menawar, terutama dalam hal jual-beli. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakatinya. Tak hanya di lingkup kecil di sekitar kita. Ternyata, bernegosiasi juga sangat penting dilakukan di lingkup yang jauh lebih besar. Misalnya, di sebuah negara. Tanpa negosiasi, mungkin negara Indonesia saat ini tidak akan mencapai kemerdekaan. Adapun ciri-ciri negosiasi yaitu yang pertama, terdapat partisipan, yaitu orang yang berperan atau pemeran dalam teks tersebut. Partisipan yang dimaksud yaitu pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawarkan dalam negosiasi. Pada beberapa teks negosiasi, untuk memecahkan suatu konflik, kadang terdapat tiga orang yang berperan, yaitu sebagai penengah, pemandu, ataupun perantara. Ciri-ciri yang kedua yaitu terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat. Ciri yang ketiga berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Ciri yang keempat, adanya kesepakatan yang dapat disetujui oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi tersebut. Dan ciri yang terakhir yaitu terdapat ungkapan yang bersifat persuasif, mengajak, dan tiga orang yang berperan, yaitu sebagai penengah, pemandu, ataupun perantara. Ciri-ciri yang kedua yaitu terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat. Ciri yang ketiga berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Ciri yang keempat, adanya kesepakatan yang dapat disetujui oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi tersebut. Dan ciri yang terakhir yaitu terdapat ungkapan yang bersifat persuasif, mengajak, dan mengajak kita dalam teks tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara pengajuan penawaran dalam bernegosiasi. Yang pertama, dimulai dengan argumen yang terkuat dengan didukung oleh fakta. Maksudnya, mulailah teks negosiasi dengan sebuah teks yang benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya, agar argumen kita semakin kuat di mata pihak mitra. Contohnya, seperti sekarang kita sedang menjual buah ke si pembeli. Kita harus membuat sebuah argumen yang akan dilontarkan kepada pembeli tentang buah yang akan kita jual. Misalnya, buah yang akan kita jual itu rasanya manis atau asam. Argumen yang dilontarkan tadi bisa kita buktikan dengan cara bisa mencoba terlebih dahulu buah yang akan kita jual. Jadi si pembeli bisa mengetahui fakta dari argumen yang kita lontarkan tadi. Selanjutnya, dalam satu waktu tidak menjadikan lebih dari 3 argumen. Maksudnya, ketika kita bernegosiasi, kita tidak boleh menyampaikan beberapa argumen atau lebih dari 3 argumen, supaya negosiasi yang kita jalankan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, argumen yang dibangun dengan hati-hati, mengikat, dan logis. Maksudnya adalah kembali lagi pada kaidah pertama. Mulailah argumen dengan sebuah kebenaran logis,
atau sebuah fakta dan susun apa yang harus kita sampaikan dengan cara hati-hati agar negosiasi yang diinginkan bisa tercapai. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Jadi ketika kita sedang menyampaikan sebuah pengajuan, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun supaya bisa diterima dengan baik oleh pihak lain. Selanjutnya, memberikan pandangan, kesimpulan, dan saran, seperti tidak bila tidak setuju dengan penjelasan yang disampaikan oleh mitra negosiasi. Maksudnya adalah selalu memberikan respon atau penjabaran yang tepat terhadap hal yang telah disampaikan oleh mitra bila mitra negosiasi melontarkan kata-kata agar negosiasi berjalan dengan baik. Selanjutnya, meminta alasan terkait persetujuan yang dilontarkan. Maksudnya, kita harus meminta pihak negosiasi untuk menjelaskan alasan terkait persetujuan yang dilontarkan, mengapa iya dan mengapa tidak. Selanjutnya, tidak menyalah argumen pihak mitra, tetapi mendengarkan dan mencari kelemahan. Maksudnya, bila pihak mitra sedang menyampaikan sebuah argumen, sebaiknya kita mendengarkan dan mencari titik yang harus digarisbawahi. Tujuannya agar dapat menerima dan mengerti secara baik inti argumen yang disampaikan, sehingga setelah itu kita dapat merespon dengan sesuai. Yang terakhir, hasil kesepakatan tidak merugikan kedua belah pihak. Maksudnya, kesepakatan atau hasil akhir sebuah teks negosiasi harus dicari sampai dapat diterima oleh kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sapaan teks negosiasi. Sapaan atau pasangan tuturan adalah tindakan saling memberikan pesan atau merespon partisipan dalam kegiatan negosiasi. Artinya, ketika kita mengadakan negosiasi, kedua belah pihak harus saling merespon. Kenapa? Supaya proses negosiasi berjalan dengan lancar. Adapun contoh-contoh pasangan dalam bernegosiasi ada 6. Pertama, mengucapkan salam. Ketika lawan bicara kita mengucapkan salam, maka kita harus menjawabnya. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum, kita menjawabnya waalaikumsalam. Kedua, bertanya. Bertanya. Ketika lawan bicara kita bertanya kepada kita, kita harus meresponnya. Setidaknya walaupun kita tidak menjawabnya, kita harus meresponnya. Kenapa? Supaya proses negosiasi berjalan dengan lancar. Ketika meminta tolong. Ketika lawan bicara kita meminta tolong kepada kita harus menanggapinya atau meresponnya. Walaupun kita tidak menolongnya, setidaknya kita memberi masukan kepada lawan bicara kita tersebut. Keempat, meminta. Ketika lawan bicara kita meminta, kita harus mendengarkannya. Kelima, menawarkan. Artinya ketika lawan bicara kita menawarkan suatu barang kepada kita, kita harus meresponnya. Misalnya dia menawarkan sebuah barang. Ketika kita suka barang tersebut, maka kita membelinya. Jikalaupun kalau kita tidak suka barang tersebut, tidak usah membelinya. Keenam, mengusulkan. Artinya, ketika lawan bicara kita mengutarakan suatu pendapatnya, kita harus mendengarkannya dan menanggapinya. Jadi selanjutnya saya di sini akan membahas tentang syarat tercapainya kesepakatan. Jadi dalam teks negosiasi ini ada pola-pola. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu syarat tercapainya kesepakatan. Ada 2. Yang pertama yaitu menerima alasan yang disampaikan oleh pihak lain. Jadi dalam sebuah negosiasi itu ataupun dalam sebuah teks negosiasi itu, yang pertama kita untuk mencapai kesepakatan, yang pertama kita itu harus menerima pendapat orang lain ataupun ulasan yang disampaikan orang lain. Jadi di saat ada satu pihak ingin menyampaikan
pendapatnya, berilah dia kesempatan, sampaikan pendapat dia, dan kita juga akan mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat kita, dan disitulah akan terjadi negosiasi yang bertujuan untuk mempunyai satu pendapat ataupun satu kesepakatan. Selanjutnya yaitu mengajukan tuntutan sampai mencapai titik temu. Jadi untuk mencapai sebuah kesepakatan, kita itu harus menuntut sampai tuntutan sampai mencapai titik temu. Artinya kita itu harus memecahkan sebuah masalah dengan kepala dingin, yaitu mengutarakan pendapat kita dan orang lain juga mengutarakan pendapatnya. Kita itu di situ akan bernegosiasi sampai kita menemukan titik temu ataupun pemecahan dari suatu masalah yang sedang kita bicarakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pola-pola penyajian teks negosiasi. Yang pertama itu di sini ada 3 pola. Yang pertama yaitu berpola dialog. Jadi teks negosiasi ini ada juga yang berpola dialog. Dialog itu yaitu bisa dikatakan dengan satu musyawarah. Jadi istilahnya dalam satu seminar itu pasti akan dibuat satu musyawarah ataupun satu kesepakatan yang bertujuan ini untuk mencapai satu pendapat. Itulah pola-pola yang kita lakukan dalam teks negosiasi. Jadi selanjutnya juga ada berpola narasi. Berpola narasi ini hampir sama dengan dialog, yaitu bermusyawarah. Bermusyawarah untuk mencapai satu kesepakatan dengan cara bernegosiasi. Selanjutnya yaitu ada berpola surat menyurat. Ini biasanya terjadi pada lamaran kerja ataupun lamaran sesuatu yang terjadi dengan cara surat menyurat. Jadi di dalam surat menyurat itu terdapat juga negosiasi. Jadi di sini bertujuan untuk mencapai satu kesepakatan ataupun satu tujuan dan mempunyai pendapat yang sama. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.